ada ayat Ayo Al-Quran. Bunda dicekot di Ya. kanan dari sekarang. Kami ada ya, datanya, nggak bakal Apa? rugi, nggak bakal Di surat kecewa. An-Nisa. Bunda udah dapat paket. Di- Kenapa? Sabar. Bukan Di hanya surat babi. An-Nisa. Kan tadi kalau seandainya di hutan itu hanya ada babi, nggak ada apa-apa lagi. Jangan andai-andai bro. Kita ini bukan berbicara tentang seandainya. Seandainya. Oke, dengerin dulu. Aku Dengerin dulu, sayap. dengerin dulu. Contoh sekarang, tikus. Anda pergi ke hutan, Anda makan tikus nggak, Raymond? Enggak. Ngapain Makan makan tikus nggak? tikus? Makan tikus nggak kan? Oke. Anda pergi ke hutan, ternyata Anda pokoknya kelaparan hampir mati. Dan di situ hanya ada tikus. Apakah Anda makan? Dan pohon-pohon Enggak, di situ daun-daunnya beracun semua, Sebelah semua. berbahaya. Apakah Anda makan? Apa kamu Enggak, makan? ini kan seandainya. Seandainya kan saya juga bisa bilang Oke, seandainya. apakah sekarang Saya nggak bisa makan tikus. dengerin? Kemudian Oke. di situ seandainya ada Itu juga hanya dengerin. kelinci. Iya. Saya ambil kelinci, saya goreng. Kau dengerin dulu, Ya Allah. Itu menandakan Allah itu Maha Kuasa, Maha Mengetahui. Siapa tahu suatu Lah saat Allah nanti itu hambanya. Allah itu maha kuasa dan maha mengetahui. Kenapa pula dengan babi aja? Oke. Pasti ada Oke, dengerin dulu, hewan-hewan yang lain. Itu kan di hutan, nanti di hutan itu nggak ada apa-apa. Itu contohnya di hutan nggak ada apa-apa. Hanya ada babi. Mau tidak Siapa mau harus bilang makan nggak babi. ada apa-apa? Tapi ingat, tapi dengerin. Tapi jangan sampai kenyang dan jangan sampai melampaui batas. Dan jangan dibawa pulang. Oke, ini kan Anda keadaan lapar, hampir mati. Apakah Anda tidak makan sampai kenyang? Enggak. Kita Enggak, jangan sampai kenyang untuk menahan rasa lapar saja. Untuk menahan rasa lapar itulah Tuhan kami. Ya, itu Oke, namanya sekarang kenyang. udah, saya udah Itu jawab. namanya Mau percaya kenyang apa nggak dong, percaya, Mon. udah selesai. Dengerin, Raymond. Sekarang saya tanya, hukum syarat sahnya nikah, tunjukkan kepada saya dalam Bible. Tunjukkan kepada saya hukum syarat sahnya lari-lari nikah. kemana? Kita berbicara Enggak. tentang binatang, Anda Oke. berbicara tentang Enggak. apa Oke. lagi? Enggak, Kemana-mana, sekarang tunjukkan kepada saya saudara. hukum syarat sahnya nikah, tunjukkan kepada Kawan, saya. kalau dalam imamat ya saya tunjukkan kepada kalian. Kalian tuh udah membatalkan hukum Taurat. Enggak ada hukum di imamat, Kalau enggak, dalam saya enggak. imamat, ya, Enggak. bukan saja Kata babi Paulus, itu yang dengerin haram. dulu. Raymond paling mas kayak gini kalau diskusi, kalau kau ngomong dengerin dulu. Kata Paulus, dengan matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Selesai. Udah ditergenapi, selesai. Ya, padahal Yesus sendiri mengatakan, walaupun langit dan bumi lainnya tidak akan hilang satu iotopon. Oke, sekarang dengan matinya Yesus maka batal hukum Taurat dan kalian makan babi. Oke, sekarang saya tanya, ya, di situ kalian itu syarat sahnya nikah apa? Tunjukkan kepada saya syarat sahnya menikah. Kalau nggak ada syarat sahnya menikah, berarti kalian itu sedang berbuat zina semua. Nggak ada syarat sahnya nikah, selesai. Kalian berbuat zina semua tiap hari. Berbuat zina semua kalian tiap hari. Syarat sahnya menikah. Kalau Islam kan ada walinya. Aku tunjukkan sama ada kamu ini. ya. Bentar. Saya minta enggak, Bentar, saya bro. minta syarat sahnya nikah enggak. Saya minta Aku syarat tunjukkan sahnya nikah. samamu. Enggak. Binatang yang enggak, haram Raymond, saya udah dan jawab, yang saya udah jawab halal. Raymond. Enggak, saya udah jawab Raymond. Diam. Sekarang diam. Ya. Pertama kau enggak jawab masalah Nasrani. Yang kedua, saya minta Anda tunjukkan hukum syarat sahnya nikah. Tunjukkan. Loh, Hukum kamu syarat itu sahnya lucu, kita nikah. berbicara tentang binatang, kenapa sampai disuruh? Tadi kan kau juga lari. Tadi kan kau lari juga kan. Saya juga pengen lari sekarang. Yang saya Tunjukkan bentar kepada dulu, saya mau hukum jawab. syarat sahnya menikah. Saya mau jawab bentar dulu bro. Boleh nggak aku jawab? Apa kau Boleh jawab nggak apa aku lagi? jawab? Kamu mau jawab apa? Iya bentar. Oke, silakan jawab. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Dari yang memama biak, jadi memama biak atau Itu dari di yang mana itu? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? unta loh, salah satunya unta loh. Ya. Apalagi? Kau mau tanya itu lagi? Karena memang memama biak. Nah, Unta ini memama biak. terus? Tetapi yang tidak berkuku belah, haram terus? itu bagimu. Jadi haram. Oke. Jangan Anda cuma bilang babi itu haram, babi itu haram, babi itu haram. Bagi kami babi itu halal. Terus apa lagi? Terus ada yang tanya apa? Ya ini, saya bantah itu.
Yesus bahwa makan Anda babi tadi nggak? bilang. Yesus makan babi nggak? Ya. Loh, kalau aku Pertanyaan. bilang Yesus makan babi, maka kamu bilang tunjukkan dalilnya Yesus makan babi. Kalau Oke, saya bentar, bilang bentar. bahwa Yesus tidak makan babi, maka kamu akan ketawa. Emangnya saya di situ melihat Yesus makan babi? Saya nggak lihat. Bentar ya, saya tunjukkan datanya dari mana ya. Gitu loh. Bentar. Mas babi aja diharamkan, babi itu Sebentar, diharamkan. sebentar. Dari mana saudara? Oke, baca imamat ayat 7. Ayat 1 nomor 7, nomor punggung 7. Baca imamat. Sebentar dulu, kok jangan panik dulu. Imamat 11 nomor punggung 7. Aduh, kau bilang imamat 7, 11 ayat 11 yang nomor punggung ke-7. 7. Ah, Ayat bro, ayat bukan nomor punggung. nomor punggung kalian tuh nggak kenal ayat bro. Sejak kapan Kristen kenal ayat? Nanti kalau saya bilang nomor Nomor sepatu, punggung. kalian ini bilang mengucap. Kami benar, kami ada datanya. Kalian ambil ayat itu dari mana coba? Kami juga Kata ada ayat dari mana? datanya, Cok. Kami ada Ayat- datanya juga, Cok. Coba tunjukkan Itu mana loh. ayat. Coba. Tuh, saya Arti kata tunjukkan ayat, ada coba ambil. ayatnya, tulisan ayatnya, Coba. bro. Ada nggak kata ayat dalam Bible? nggak? Ada. Mana? Tapi itu tidak menjadi Mana? referensi kita untuk kita diskusi. Oten panas di bawah teman-teman ya. Oten longgar panas di bawah. Silakan naik minta permintaan naik kalau berani. Gak usah kasih naik, kita dua aja. Oke. Kita dua aja. Baca Kamu dulu kita 11 7 baca dulu. kita Demikian dua aja, juga kamu babi. Udah gugup, kamu udah takut kok. Kok takut? Demikian juga babi hutan. Ya, babi hutan ini yang dimakan Greg karena memang berkuku belah. Oke, Ya, itu silakan. kan tadi kau bilang dalam hutan kan, makanya aku Terus bilang apa lagi? yang dimakan Greg ini kan babi hutan. Terus Demikian lanjut. juga babi hutan karena memang berkuku belah. Oke, Yaitu terus. kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamak biak, haram itu bagimu. Terus apa? Oke, sebentar. Di situ babi haram guys itu. Babi Ya nggak? haram ini bagi bangsa orang Yahudi. Nah itu dia. Katanya kau keturunan Bukan rohani bukan Yahudi. untuk orang Kristen. Katanya kau keturunan rohani Yahudi. Katanya kau keturunan rohani Yahudi. Katanya kau keturunan rohani Yahudi katanya. Temanku, saya makan babi meskipun Kristen dia saya Oke, makan babi. kamu keturunan Arab Udah. enggak? Kamu Sekarang kau keturunan jawab Arab? dulu. Sekarang kau jawab dulu. Udah. Kamu keturunan orang Arab enggak? Saya keturunan orang apaan? Enggak, saya enggak keturunan orang Arab. Nah, terus kenapa kalian baca tulisan Arab? Oke, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali untuk semesta alam. Seluruh alam, bukan satu Arab enggak. Kalau Yesus ada Yesus, kata Yesus, Loh, Yesus aku juga hanya untuk dengerin semesta dulu. alam, Cok. Bentar. Dengar dulu. Yesus Dengar juga dulu. untuk semesta Kata alam. Yesus, Bentar. aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Oke. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi tunjukkan ayat. Oke, Jelas. saya tunjukkan ayat. Enggak. Saya tunjukkan minta ayat. perkataan Yesus, saya minta Karena perkataan begitu enggak. besar kasih Allah akan dunia Enggak, ini, dengerin. semesta alam. Kau dengerin dulu. Biar saya jawab, ya. Kata Yesus, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang. Kalau begitu besar ini bohong itu. Coba kau tunjukkan lagi, coba. Kau bohong, ada Greg. Di mana datanya di mana datanya? Tunjukkan Bentar datanya. dulu deh, gini. Tunjukkan Ini nih, datanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini berbicara tentang apa? Semesta alam bukan? Nomor berapa? Nomor punggung berapa? Yesus itu mengasihi kalian Ya semua. di mana? Yohanes 3:16. Yohanes 3 16. Ayat Oke, ayat lanjut. ya. Ayat Nomor 16. punggung. Kristen nggak kenal Ayat. ayat. Oke, lanjut. Betul. Silakan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia ini berbicara tentang apa? Semesta alam, Cok. Kok semesta alam? Loh, Mana di situ semesta alam? Gak ada semesta karena alam di situ. begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nggak ada semesta alam kan Sehingga dunia ia ini telah doang. mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah. Bentar. Oh, dulu. berarti Yesus Artinya bohong. di sini Berarti Yesus mengasihi bohong. kalian semua, Ya. kita semua. Berarti ketika Yesus mengasihi mengatakan, dunia. dengerin. Ketika Yesus mengatakan,
aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Berarti Yesus bohong. Oh, Domba-domba Yesus yang pembohong. hilang. Itu Oh, artinya Yesus bro, pembohong. kita Iya, juga iya, adalah iya. domba-domba yang hilang. Di situ berarti dua Kita doang. Di baca situ dua, ayat dengerin. selanjutnya. Di situ Kita dua. dipilih. Anda pilih dua pilihan nih, memilih dua pilihan. Pertama Yesus berbohong, yang kedua Bibel Anda kontradiksi. Pilih dua itu, pilih salah Tidak satu. ada kontradiksi. Dengerin. Pertama Yesus berbohong, Yesus berbohong, yang kedua Bibel Anda kontradiksi. Tidak ada kontradiksi. Enggak, Anda pilih itu. Yang pertama Yesus berbohong. Oh, tidak ada pilihan. Ketika berbicara, Anda itu tidak boleh Yesus memberikan mengatakan, sebuah dengerin. pilihan. Yesus mengatakan, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan bahkan Yesus mengatakan, remah-remah roti ini tidak pantas diberikan kepada anjing. Itu kata Yesus. Nah, ketika Yesus mengatakan itu, apakah dia nggak sadar? Ataukah Yesus ini pendusta atau berbohong? Atau memang Bibel Anda itu kontradiksi? Anda sedang menunjukkan bahwasanya Bibel Anda itu kontradiksi. Tidak ada Ayo. kontradiksi. Tadi Yesus Tidak. mengatakan, aku Tidak hanya. ada kontradiksi. Kata Yesus, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ayo, kata Yesus loh. Berarti Bibel Anda kontradiksi atau Yesus pembohong. Kenapa kamu kemana-mana? Anda pilih dua itu, pilih. Enggak, pilih dua itu. Kenapa kamu Bibel kasih pilihan? Bibel Anda Tidak itu ada kontradiksi, pilihan-pilihan Yesus seperti berbohong, itu. atau memang itu hanya ayat itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Maka Anda pengen Bro, selamat dari nanti dua-duanya, kalau saya dengerin. bilang kamu- Dengerin. Raymond, Anda pengen selamat dua-duanya, maka Anda harus mengikuti Yesus. Berarti ayat itu atau nomor punggung itu hanya ditunjukkan kepada Bani Israel. Nah, maka di situ Itu selamat beda. Anda. Berarti di situ selamat, nggak kontradiksi. Kalau Anda mengatakan untuk seluruh alam, Anda rubah itu jadi seluruh alam, maka kontradiksi. Di situ Yesus berbohong, atau memang Yesus lupa. Ternyata ada di nomor lain. Ah, Bentar. Itu beda konteksnya. kok beda? Oh beda, ya. Beda. Itu beda konteksnya. Oh beda, ya. Oh beda, ya. Itu Oh, beda ternyata konteksnya. konteksnya berbeda teman-teman ya. Begitulah otenya kalau udah terjepit. Oh lihat perikopnya, oh lihat konteksnya. Bro, Oh, iya. kalau agak apa sekte, iya. kalau sektenya, kalau ajaran sekte seperti ini, main pilih-pilih, sesukanya dia. Oh ini alegoris, oh ini enggak, bro. Berantakan bro. Pantas kalian tuh berantakan agamanya. Apa sektenya? Oh, nggak boleh Satu begitu. sekte sini, Nggak satu boleh sekte sini, satu sini. Ya karena gitu bro. Setiap orang menafsirkan begitu. sesuai dengan isi hatinya sendiri, sesuai dengan Roh Kudusnya sendiri. Berapa Roh Kudus yang ditipu? Bayangkan Roh Kudus nih. Denom sana mengaku punya Roh Kudus, Denom sini mengaku punya Roh Kudus, Denom sini mengaku punya Roh Kudus. Setiap orang punya Roh Kudus. Roh Kudus mana yang benar? Saya tanya Anda. Roh Kudus mana yang benar? Yang benar? JOK, Oneness apa? JOK, Unitarian kah, Katolik kah, Protestan kah, atau apa? Tunjukkan. Roh Oke. Kudus mana yang benar? Kamu Enggak, saya tanya dulu, enggak jawab dulu jawab. Roh Kudus mana yang benar? Setiap kalian mengaku punya Roh Kudus. Enggak, saya tanya. Roh Kudus mana yang benar? Setiap kalian mengaku punya Roh Kudus. Dan setiap kalian saling membidatkan di antara kalian. Saya tanya sekali lagi. Di mana Roh Kudus mana yang benar? Saya tanya. Tidak ada yang Enggak, saya salah. tanya jujur Raymond jujur. Kalau enggak turun. Roh Kudus mana yang benar? Pertama Nasrani kau enggak jawab. 3 pertanyaan kau enggak jawab. 3 pertanyaan saya loh. 1 pun kau enggak jawab. Yang pertama, Nasrani kau enggak jawab. Yang kedua, masalah syarat sahnya nikah kau enggak jawab. Yang ketiga, Roh Kudus mana yang benar kau enggak jawab. Untuk apa dilanjut diskusi kalau kau enggak jawab pertanyaanku? Aku yang tiap kali jawab terus pertanyaanmu. Kau enggak pernah jujur sama aku. Asik. Oke turun. Kalau enggak jawab malas aku capek juga aku lawan ini kau. Nah itu teman-temannya. Memalukan. Kita tanya mereka enggak pernah mereka jawab. Tapi mereka tanya kita, gini kita jawab terus. Jawab terus, tapi mereka 1 poin pun nggak pernah jawab. Itulah oten, longor. Gantian gitu loh. Betul, gantian biar enak lah. Ini menghujat nih orang ini. Open kemah, akun kecil lagi. Ya. Pengikutnya nggak ada lagi.
Nggak ada Mau pengikutnya dia? turun, aku disuruh nyapu sama mamaku. Oke. Oke, siap, lanjut. Udah dulu ya bang, aku turun. Oke, lanjut. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oten longor, silakan naik. Silakan Oten longor ya, silakan naik di multi. Oke bang, Assalamualaikum. Oke, lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Oke, gini teman-teman ya. Kalau kita mencari kebenaran, ketika sudah dijawab nih contoh ya. Kan Raymond ini sudah dijawab sama Ustaz Tahta kemarin. Seharusnya selesai dong jawabannya. Kenapa dia masih bertanya lagi ke sana, nanti ke saya bertanya, ke sana bertanya lagi. Itu orang memang bukan untuk mencari kebenaran, tapi mau framing. Ya begitulah Oten ya sifatnya ya. Kalau kita kan ketika sudah mendapatkan jawaban, tapi jawabannya memang kalau nggak sesuai dengan data, ya kita pasti akan lawan terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitulah Oten. Jadi teman-teman kita bisa tahu bagaimana kelonggaran Oten ya. Makanya kalau Oten tuh paling nggak mau kalau kita diskusinya tiktokan. Mereka pengennya PK. PK itu jadi ada pakai waktu. Karena kalau mereka PK, mereka ngarang bebas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau PK mereka ngarang bebas. Ya, kita nggak bisa bantah di situ. Betul, cari kebenaran dengan cara berbohong. Silakan. Oten longor di bawah, silakan naik. Kenapa cuma tapping di bawah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten congor, silakan naik. Ini 600 orang mata memandang. Nggak ada Oten di bawah ya? Masa nggak ada Oten? Tadi banyak di bawah bohong. Itulah Oten. Oten ya. Oten itu ketika kita menyampaikan kebenaran, mereka pasti akan bilang bohong. Ya. Padahal kita sesuai data. Kita nggak seperti mereka yang menafsirkan sendiri, asumsi sendiri. Dan mereka itu paling takut dimirorin. Orang Islam itu bukannya takut dimirorin, enggak. Orang Islam tuh pengennya kau selesaikan dulu, ya. Nah, nanti dimirorin jangan kabur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jangan punah dulu, ya. Kalau punah kami nggak ada hiburan. Silakan Oten berhala, penyembah manusia, kalian persilahkan untuk naik ke atas. Oten longor, silakan. Silakan naik Oten. Mau pendeta pun pasti longor. Apa lagi? Coba undang, aduh apalagi Cakra. Nggak ada ilmu, nanti kita kejar di data, dia nggak punya data bro. Yang ada dia nangis. Yang ada nangis dia. Kita kejar data, nggak ada. Apalagi Cakra pembual Paulus kedua itu Cakra itu ya. Kalau cuma modal congor, cuma menurut saya atau keyakinan saya atau asumsi saya, anak TK juga bisa kayak gitu, ngarang kayak gitu ya. Kalau cuma kayak gitu ya, anak TK juga bisa ngarang gitu. Silakan naik. Oh, mau lihat Edis? Oke, saya tunjukkan Edis ya. Bagaimana dia dimalukan sama Bang Zuma. Kau lihat ya, Edis. Kau lihat dulu. Mau lihat Edis? Oh, lihat ya. Lihat jagoanmu bagaimana bubuk dia. Nah, bentar. Bismillah. Oke. Adalah orang yang mencatat kesaksian. Ya, siapa muridnya? Ada Lukas di situ. Ada Lukas di situ. Nah, Lukas adalah orang yang mencatat kesaksian. Nah, itu legitimasinya. Sudah? Oke. Legitimasi tulisan Lukas itu yang saya minta. Bagaimana legitimasi orang Lukas saja datangnya ke mana kamu? Ternyata dia sendiri mengakui Lukas tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Selesai. Nah, tuh kan. Kamera tadi. Kamera. Udah kamera. Kamu habis kalau kau sendiri.
Gitu. Longor kayak pengikutnya. Longor, sama-sama longor. Tuannya longor, pengikutnya pun longor. Longor semua. Longor. Ditanya siapa memverifikasi penulisan para murid-muridnya itu, nggak ada. Lukas siapa yang verifikasi, nggak ada. Itu longor semua. Nggak pengikutnya, nggak tuannya, longor semua. Ya, begitu teman-teman ya. Ngeri-ngeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo. Guru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Islam bang ya? Islam ya? Muslim dong bang, Muslim. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau sampaikan bang? Siap, abang, semangat selalu abang. Semoga Siap. senantiasa diberikan kesehatan selalu untuk Amin, abang amin. dalam berdakwah. Waalaikumsalam barakallahu fikum, masyaallah. Amin. Kita semoga Amin ya sehat rabbal selalu. alamin. Siap, amin. Yaudah, terima kasih gitu aja abang ya. Salam kenal dari Siap. Jawa. Siap, salam kenal juga dari Jawa Barat. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sebaliknya bang. Sehat semuanya. Lanjut bang. Oke, silakan. Oten-oten longor. Kita punya tema Yesus bukan Tuhan. Oten longor. Silakan naik. Silakan naik oten ya. Ini ada akun kecil pengikutnya 0. Ya. Namanya menghujat dia. Begitulah oten ya. Menghalalkan segala cara untuk memberitakan agamanya. Sekali lagi Islam jangan seperti itu ya. Teman-teman Islam tolong jangan seperti itu. Pokoknya jangan menghujat. Jangan sampai bikin akun yang menghujat mereka, jangan. Biarkan saja ya. Karena itu memang ajaran mereka. Mereka boleh menyamar seperti serigala berbulu domba itu. Boleh menyamar mereka. Kalau Islam nggak boleh. Islam melarang itu. Iya, oten bapak segala pendusta, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap. Cakapmu aja udah menghujat bro. Ya naik ke atas, tunjukkan di mana saya menghujat. Itu selesai. Oke, halo. Halo, salam kawan. Islam Kristen. Saya Kristen kawan. Di sini kita punya tema Yesus bukan Tuhan, oten longor. Oke, silakan. Ya, Yesus tadi bukan Tuhan, ditanggapi. yang saya mau komen tadi, pernyataanmu yang mengatakan bahwa Alkitab itu penulisnya Matius nggak ada verifikasi kan? Dulu itu yang saya buat penasaran samamu. Enggak, tunjukkan data di mana ada yang apakah ada verifikasi dari Yesus, pengakuan dari Yesus, kemudian Lukas juga, Markus juga, Yohanes juga, ada enggak? Kita minta datanya. Itu sebenarnya mudah kali kawan. Mudah sekali. Jadi gini, kita buat debat yang enak, maksudnya diskusi yang enak itu gini ya. Kan kita membahas Alkitab, saya juga membahas Quranmu. Jadi kita sama gitu. Maksud gini, penulis Alkitab itu jelas ada Matius, Markus, Lukas. Nah, siapakah penulis Quranmu? Adakah nama mereka tertulis? Ada. Adakah nama mereka tertulis? Ada katibnya, bahkan saya tahu katibnya Nabi siapa? Zaid bin Thabit, katibnya. Nah, saya sebutkan gini. Dan itu langsung diverifikasi oleh Nabi, langsung. Oke, saya minta dalilnya. Gini. Oke, saya tunjukkan. Nanti saya minta dalilnya. Saya minta dalilnya. Yesus menyuruh mereka tulis. Ya. Yesus memverifikasi. Itu. Saya minta saya minta datanya langsung dari Bibel ya, dari Bibel atau apa? Dengar tuh. Adakah nama penulis Quranmu? Ada. Quran. Ada. Oke, ya Di dalam hadis. Oke. Kan tulisannya di Quran.
Kan penulis Al-Quran itu firman dengerin, Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bercampur dengan perkataan manusia. Beda dengan Bibel. Bibel karangan manusia pun dimasukkan ke situ. Beda dengan Bibel. Kau jangan samakan dengan Bibel. Bibel kawan. itu karangan manusia pun masuk ke situ. Seperti anggapan orang. Anggapan orang ini firman Tuhan atau bukan? Tanya kamu dulu. Anggapan orang ini firman Tuhan bukan? Anggapan orang. Kan, itulah Kata anggapan orang ini firman Tuhan bukan? Oke, kita ngomong satu-satu ya. Gini. Penulis Alkitab adalah murid Yesus. Matius adalah pengikut Yesus. Ada tertulis kitab. Nah, kan gini. Oke. Kita kan Alkitab. Yesus memverifikasi enggak? Bentar dulu. Nah, Matius adalah murid Yesus. Ada namanya tertulis di Alkitab. Mereka menulisnya di Alkitab. Ada jelas sekali ayatnya. Nah, saya tulis ya. Kamu bisa baca ayatnya. Saya minta datanya. Ya. Di mana Matius menulis kitab Matius? Oke, ini ya kawan ya. Ini ya dalilnya ya. Ya, tunjukkan aja, tunjukkan. Ini mengenai Matius. Matius. Iya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi silakan. Karena dalilnya itu beda-beda. Oke, dah. Iya, silakan. Ya. Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka bro. Anda paham nggak? Anda paham nggak menulis? Nih, menulis. Tenang dulu. Paham nggak menulis? Paham menulis nggak? Dengar. Nggak nyambung. Matius adalah murid Yesus. Dengar, kamu kepaham di sini? Iya. Yesus menuliskan apa yang ditulis, apa yang diajarkan oleh gurunya. Di mana Matius menulis apa yang diajarkan Yesus? Di mana? Enggak, saya tanya di mana Matius menulis apa yang disampaikan Yesus? Saya tulis Matius telah menulis dari Yesus, dan Yesus langsung menyebutkan ini, dan Matius menulisnya. Ada enggak? Oke. Nah, sekarang kita buat ada enggak? Tunjukkan datanya. Ada enggak? Jangan ngarang-ngarang dong. Jaka sembung bawa golok. Jaka sembung bawa golok nggak nyambung blok. Nah, itu dia. Ya, kalau itu nggak blok. Ya, kok nggak nyambung masalahnya? Orang tanya apa kok kemana? Masalah tulisan, masa pengikut? Jawab dulu pertanyaan pertama. Matius. Oh, jawab dulu apa? Coba mana datanya? Kalau nggak lanjut. Kalau kau nggak tunjukkan data, nggak lanjut. Data. Saya minta datanya di mana? Nggak lanjut. Datanya di mana? Sekarang tunjukkan enggak datanya mana? Data. Kalau cuma ngarang-ngarang saya juga bisa. Saya akan tunjukkan datanya langsung, yang penulisnya langsung. Sekarang saya minta datanya. Aku minta dalil Quran. Mana penulis, siapa nama penulis? Dengarin dulu, saya minta datanya. Nama Yesus menyuruh mereka mencatat Bible. Siapa penulis nama Quran? Bos. Dengerin dulu, kok jangan jawab dulu. Saya minta datanya mana datanya? Mengenai congor babi. Turun. Pintu Yohanes. Congor babi turun. Kok apa orang minta data kok nggak nyambung kau? Kalau cuman modal ngarang, modal ini ya, anak TK juga bisa, bro. Orang minta apa kau jawab apa? Ini benar nih temanya, Yesus bukan Tuhan, oten longor. Memang rata-rata oten longor. Kalau kami jelas ada data semuanya. Bahkan saya tahu katibnya. Kami tahu katibnya. Katibnya Nabi Muhammad SAW itu siapa? Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Nah, ten. Naik lagi. Kau jawab yang benar lah. Assalamualaikum Bunda. Halo Abdul. Gimana? Mana datanya? Saya minta datanya. Sekarang tunjukkan datanya dulu baru lanjut.
Saya minta datanya di mana Yesus memvalidasi tulisan Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Saya minta data 4 data itu. Saya minta itu. Yohanes. Sebelum kita lanjut ke saya tunjukkan datanya, kau tunjukkan data 4 itu, tunjukkan data 4. Kalau nggak usah lanjut, ngapain lanjut? Kamu tahu nggak Yohanes murid Yesus? Saya tahu. Kau yang kau maksud itu Yohanes Pembaptis atau Yohanes yang mana? Bukan Yohanes murid Yesus. Kamu membedakan Yang mana? Yohanes 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 murid Yesus. Yohanes yang mana? Yohanes yang mana? Kau tahu membedakan Yohanes Pembaptis sama Yohanes murid Yesus? Iya, apa bedanya coba? Waalaikumsalam. Murid Yesus. Oke, udah ikutin. Markus, dengar Markus. Aku bahas sekarang Yohanes. Markus dulu. Kenapa takut dengan Markus? Ya, dengar. Markus. Kenapa takut dengan Markus? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Markus. Namanya di Alkitab. Hah? Ya. Apa? Markus itu ada namanya di Sebentar. Markus dan Lukas. Kau tunjukkan di mana mereka bertemu Yesus. Tunjukkan Markus. Tunjukkan. Enggak, tunjukkan Markus sama Lukas bertemu Yesus. Oke, dengar. Yohanes ya. Apa yang telah ada sejak semula Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang. Lihat dengan mata kami yang telah kami raba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang telah kami raba dengan dengarin dulu, dengarin. Kau dengarin dulu. Sekarang jawab pertanyaanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakannya kamu tentang hidup. Dengar nggak suara saya, bro? Bersama-sama Bapa. Longor kan, longor. Kami. Longor terus. Lihat dan apa yang telah kami dengarkan itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Waalaikumsalam. Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Itu dengar baik-baik. Murid Yesus, pengikut Yesus menuliskan apa yang mereka dengar. Markus pengikut Yesus bukan. Markus murid Yesus bukan. Yesus. Nah saya Waalaikumsalam. tanya. Sebutkan. Dengarin dulu. Markus ini pengikut Yesus bukan. Markus pengikut Yesus bukan. Markus dan Lukas. Markus dan Lukas. Dengar dulu. Markus dan Lukas ini pengikut Yesus bukan. Nah, siapa nama? Dengar dulu, kau dengar dulu. Aku udah jawab loh. Oh, ini kebanyakan longor. Kau dengar dulu lah. Dengar dulu. Iya, gantian. Iya, sabar, ya. Iya, betul. Iya. Oh, iya. 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 Oh betul, ya betul. Saya tepuk tangan saudara-saudara. Iya. Oh iya betul. Oh mantap. Mantap. Tepuk tangan saudara-saudara, darah Yesus. Tepuk tangan, darah Yesus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tepuk tangan, longor. Mantap. Iya. Iya. Semangat bang, semangat. Terus semangat bang. Mantap. Oh iya. Iya murid-murid Yesus. Iya betul. Tepuk tangan saudara-saudara. Allah mantap. Darah Yesus. Tepuk tangan saudara-saudara. Mantap. Memang ngalir darah Yesus. Darah Yesus ngalir. Iya mantap. Iya betul. Iya. Darah Yesus, tepuk tangan. Mantap. Iya. Mantap. Iya. Woi, mantap. Pintar.
Keren banget. Mantap, mantap. Mantap, tepuk tangan lagi. Oh, mantap. Cerdas, mantap. Ayo, ya Allah ya keren. Oh iya, oh mantap. Oh iya, keren, tepuk tangan ya. Iya. Keren, darah Yesus. Mantap abangku, mantap, keren. Oh, mantap. Turun dia. Aduh. Astagfirullah. Ya Allah, ya. Keren. Kabur kayak roh. Aduh. Enggak, saya enggak turunkan. Diturunkan katanya. Enggak, saya enggak turunkan kok. Dari tadi saya jauh menjauh dari pangkat tangan saya. Saya enggak turunkan. Dia udah jempol soalnya. Os botol. Naik. Aduh ya Allah ya. Jangan punah dulu ya. Oten jangan punah dulu. Assalamualaikum Bunda Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oten jangan punah dulu ya. Kami nggak punya hiburan, benar. Kami nggak punya hiburan. Ya, kalau kalian punah, kami nggak punya hiburan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi itu teman-teman, tadi itu bahasa roh dan Tuhan sedang berfirman dalam hatinya. Seperti Tuhannya dia, berfirman dalam hati. Itu salah satu tanda bahasa roh. Mereka bisa menggunakan bahasa asing. Kemudian itu bahasa roh yang kedua, Tuhan berfirman dalam hati. Dia mengikuti jejak Tuhannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu berfirman dalam hati. Tepuk tangan, darah Yesus. Aduh. Silakan naik, oten longor, silakan naik. Kalian jangan punah dulu ya. Soalnya kami nggak punya hiburan ini. Silakan naik. Lapar jadi kenyang gara-gara oten. Aduh, mama sayangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan oten silakan naik. Tadi ikut gregetan menggreg tadi, tapi saya sedang ngomongin. Oke, siap. Oten silakan naik lah. Oten jangan punah dulu biar kami bisa terhibur dengan kelongoran kalian. Silakan naik. Ini 700 orang nih nggak ada oten nih. Aduh, oten nggak ada ya. Naiklah oten, silakan naik oten. Iya, kami semuanya butuh hiburan dari oten ya. Kalau oten punah kami nggak punya hiburan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan oten silakan naik ya. Aduh, jadi kenyang, belum makan jadi kenyang. Naik ten. Malu naik. Mereka ada di bawah, ngintip-ngintip di bawah mereka. Ya, silakan naik ten. Naik aja ke atas. Oten punah mereka. Nggak berani naik. Aduh, mama sayangnya. Padang nelpon ya. Abang pamit, siap, lanjut. Takut kalah dia bang, mau naik. Jadi oten ini kalau tapping di bawah pintarnya minta ampun. Oh, pintarnya minta ampun. Ya. Kalau mereka tapping di bawah, hos, botol segala macam. Tapi kalau udah naik, baling-baling bambu langsung. Helikopter langsung. Tapi kalau tapping di bawah mantap, seakan-akan jagoan. Host naik host, kau takut dengan saya host, naikkan saya. Ketika dinaikkan langsung longor, langsung
baling-baling bambu. Nggak ada Oten lagi yang mau dijambak ini, nggak ada yang komen nih Oten. Nggak ada Oten yang komen nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Oten yang komen. Muslim semua yang pening ini. Yang komen Muslim semua, naik sebentar bang. Oke. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap bang. Ya, semoga sehat, maju terus, pokoknya jangan mundur. Iya siap. Oke. Oke aku siap mau bang. mau Saya terus. ke sekolah dulu. Assalamualaikum. Oke siap. Lanjut. Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kabur Otennya bunda. Oten longernya kabur. Oke silakan. Oten di bawah. Di sini kami punya tema. Kemute pindah, kemute. Enggak, tadi saya bicara. Tadi menarik sih sebenarnya. Saya naik itu karena mau itu bahas tentang validasi itu. Cuman karena anak saya pas pula bersamaan bangun, saya urus dulu bentar. Iya tadi kita kan minta datanya itu. Di mana Yesus memvalidasi Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Dia malah bawahnya ketika Yesus berjumpa dengan Matius mengajak untuk ikuti dia. Kan beda jadinya, nggak nyambung. Ditanya tentang Lukas dan Markus, muridnya bukan, nggak jawab. Di mute malah nyorotos terus. Di mute nyorotos terus, nggak nyadar dia, sampai minta turun sendiri. Belum mati dia. Bahasa roh. Aduh ya Allah. Oke silakan Oten silakan naik. Di sini ada Bunda Gembala yang siap mengembala Anda tanpa pungutan liar, perpuluhan maupun kolektif. Di sini Anda boleh bertanya apa saja. Di sini Anda silakan bertanya apa saja tentang Kristen maupun Islam. Silakan bertanya, tapi jangan tantrum. Dan jangan lupa ketika dimerorin tunjukkan data. Silakan naik. Oten longor. Yesus bukan Tuhan, Oten longor. Nah itu judulnya. Tapi banyak kan kejang-kejang ketika baca tema ini. Naik ke atas marah-marah dia. Bruce Deal masih muter-muter. Kau yang longor, ada yang panas di bawah. Jangan panas lah, naik aja ke atas. Nah. Oke, halo Bruce Deal. Pagi bang. Oke, bang. Di sini kita punya tema. Pagi bang, sehat selalu. Ya. Di sini kita punya tema Yesus bukan Tuhan, Oten longor. Oke, Yesus bukan Tuhan. Silakan ditanggapi atau silakan bertanya kepada Bunda Gembala. Di sini gratis tanpa pungutan liar, perpuluhan maupun kolektif. Jadi silakan Anda bertanya atau diskusi dengan Bunda tanpa ada perpuluhan. Oke lanjut. Yesus Kristus itu adalah Tuhan aku bang, bukan Tuhannya abang. Mengapa abang katakan seperti itu bang? Oke, open cam dulu bang. Silakan bang Bruce Dick. Biar enak diskusinya. Nggak mau open cam bang. Nggak mau. Takut dinaksir Nora. Belum tahu. Coba buka kamera. Oke. Takut dinaksir Nora. Turunkan aja itu. Udah suka satu. Iya, aku melompat, nggak perlu disuruh. Nah, lompat. Ke neraka sekalian ya. Cuman lah. Perempuan Oten itu kan muka kayak babi semua. Dia lihat. Tapi dia nggak tahu Bunda, ternyata ada di Bibelnya itu ada nih. Kalau mereka namanya ajaran kasih itu harus jangan sampai takut. Misto. Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bunda nih, ada datanya nih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Masalah ajaran kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan kekuatan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih.
Jadi kalau mereka takut open camp, berarti mereka belum sempurna kasihnya. Tuh ada datanya tuh. Oke, ada yang mau disampaikan Bang Misto? Bang Misto. Kok turun dia kawan ya? Kok turun? Ya, dia kan Kok turun, nggak mau kawan? diskusi, Bang. Oke. Ada yang mau disampaikan Bang Ini Misto? agama apa? Aduh, dengar dia tuh suara saya nggak ada ini. Ada. Bang Misto. Ya, mana? Nah, Mau open cam lah, Bang, Bang, kalau jaringan Abang nggak bagus. ada yang mau disampaikan Bang? Ya tadi itu kok turun? Ngapain pertahankan manusia yang kayak gitu? Dia kan bukan mau diskusi. Ya gini. Sorry Bang ya, turunkan dulu noise. Oke Bang, berita kebenaran, kita berjumpa kembali. Sehat selalu Bang, jumpa kebenaran. Jumpa kebenaran, berita kebenaran. Sehat selalu. Ya, jelas. Oke, open game Bang kayak kemarin, biar seru, biar enak. Kayak kemarin Bang, open game. Masalah. Lagi nanti jaringannya lelet lagi. Oh ya udah. Lagi di mana Papua? Lagi di mana Papua? Lagi di Papua ya? Kok lagi di Papua? Oke, kita punya tema nih Bang, Yesus bukan Tuhan, Oten Longor. Oke, Yesus bukan Tuhan. Waalaikumsalam. Bukan Tuhan. Silakan Bang. Ya. Oke, data saya ini. Kalau Tuhan berarti Maha Pengampun tuh. Betul? Tuhan tuh maha kuasa. Maha Kuasa berarti Maha Pengampun salah satunya lah. Betul tidak? Ya. Nah, Yesus itu Maha Pengampun. Yesus Itu data maha pengampun. pertama. Membantah lah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Maha pengampun. Terus di kayu salib, ampunilah mereka. Dia bilang sama siapa? Oke, saya kasih datanya dulu, baru Bunda. Iya, dia waktu ngomong kayak gitu di mana dia posisinya? Yesus kan datang sebagai manusia. Di mana posisi waktu Yesus ngomong, ya Bapa, ampunilah mereka. Atau dia katakan, aku ampuni kalian karena kalian melakukan. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Aku ampuni kalian karena kalian tidak tahu apa yang kalian perbuat. Ada dia ngomong kayak gitu. Dia ngomong waktu di kayu Rasanya salib. lucu ya. Ya, Mereka Bapak. ini paham gak sih konteks bahasa Indonesia gitu loh. Gini Bunda, gini oke, saya jelaskan. Kan bertanya, pertanyaan gini, storeng itu siapa yang storeng itu? Apa sih noise ini? Noise ya? Udah, ya oke. Jadi pertanyaannya gini, Yesus bukan Tuhan, ya toh? Berarti saya harus memberikan data. Enggak, konteksnya di apa Ya, itu aja. Ini temanya Yesus bukan Tuhan. Yang tadi Itu kan Bapak itu pertanyaan. Yesus mengampuni. Itu yang Ya, menarik, akan saya Bang. jelaskan sampai ke sana. Iya, akan jelaskan sampai ke sana. Kan kita akan diskusi sesuai tema, Bang, Bunda. Betul enggak? Ya toh, kita diskusi Saya sesuai. jujur ya, kau kayak nggak paham aja. Saya paling nggak begitu suka diskusi itu panjang lebar penjabaran nggak dapat poin gitu loh. Itulah karena itu kita kan ada tema. Nah, kamu kan tadi Temanya sudah itu menunjukkan ada satu poinnya bahwa Yesus sampai. itu Tuhan dari Maha Pengampunnya. Nah, pengampun ya, coba. Nah, datanya mana? Itu gitu loh. Itu yang saya mau tampilkan. Kan Yesus Ya bukan udah. Tuhan. Pertanyaan, saya kasih datanya. Yesus adalah Tuhan. Ya mana Maha Pengampunnya? Ini bahwa ia berkuasa mengampuni dosa. Matius 9, Mana? Matius 9 ayat yang ke-6. Berkuasa Baca. mengampuni dosa. Tetapi supaya kamu Baca. mengetahui bahwa anak manusia di dalam dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Jadi berkuasa itu bicara tentang otoritas. Berkuasa? Berkuasa Ah. mengampuni dosa. Terus? Artinya datanya bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa
yang menunjuk bahwa Yesus bukan hanya seorang manusia, tapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Siapa yang mengatakan itu? Ini data. Saya akan bicara dengan data. Ya, siapa yang mengatakan Yesus berkuasa mengampuni dosa itu siapa? Yesus lah. Saya mencoba mengambil ayat dengan pernyataan Yesus sendiri. Di dalam mana? Coba buka lagi. Matius 9 ayat 6. Oke. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, lalu berkatalah kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang, maka orang banyak melihat itu dan memuliakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Lah, Yesus menerima kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Bang Gres. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah? Oke. Yesus menerima kuasa. Coba baca selanjutnya dong. Nih ya. Ya. Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dosamu sudah diampuni. Nggak ada katanya dosamu sudah kuampuni. Baca dari 5 dulu, Bang. Kalau begitu dari 4 lah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, sebentar, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah. Bukan Yesus ya, yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Iya, terus dia menerima kuasa. Kalau dia maha, tidak mungkin dia menerima kuasa. Yang namanya maha pemberi. Maha pemberi, maha penguasa, maha suci, maha melihat. Nah, mana di situ dia itu mengampuni? Malahan dia mengatakan, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni? Gak ada dia bilang dosamu sudah kuampuni. Gimana? Dia diberi kuasa mengampuni dosa, tetapi ternyata dia itu menerima kuasa. Gitu loh. Pahamilah konteksnya, Bang Berita. Di situ dikatakan manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni? Makanya saya bilang, mana pernyataan Yesus dia tuh mengampuni dosa orang. Bahkan di kayu salib dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka. Gak ada dia katakan ku ampuni dosa kalian karena kalian tidak tahu apa yang kalian perbuat. Gak ada. Satu data saja, Yesus mengatakan ku ampuni. Diampuni, berarti ada yang mengampuni. Pahamilah konteks bahasa Indonesia. Masa semudah ini nggak mudeng gitu loh. Silakan. Tunjukkan datanya di mana Yesus mengampuni dosa. Kalau diberi kuasa, ternyata dia menerima kuasa. Masa Tuhan menerima kuasa? Lucu kan? Ujungnya saya tanya, berapa Tuhanmu? Karena di sini mereka mengatakan Allah yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Nah, kepada manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya, manusia ini merujuk kepada siapa? Kenapa manusianya nggak besar hurufnya? Udah, kemudian oke, kita akan kupas ayat per ayat aja kalau Bunda kayak gitu. Bisa? Ya silakan. Oke. Ya, gini. Jadi kejadiannya adalah penyembuhan seorang anak yang sakit. Jadi Yesus datang ke negeri, itu negerinya sendiri. Dan ada orang yang membawa kepada Yesus anak yang sakit, terbaring tempat tidur. Mana anak di sini? Sakit tepok lah, sakit. Mana anak di sini? Data-datanya, saya kan baca. Oke, gini aja. Loh, ini bukan Yesus anak, masuk ke orang negerinya yang sendiri. lumpuh. Ya, orang lumpuh. Oke. Orang yang lumpuh. Sebentar ini dia bilang kata gini, bangunlah, sebentar.
Yang ini nomor 6, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Masa anak-anak bisa ngangkat tempat tidurnya? Gimana sih? Iya, ternyata orang maksud saya, orang. Ya. Beda anak, beda orang. Tuh. Jadi Yesus kan ayat 1 dia pergi ke negeri sendiri. Ayat 2 ada orang yang membawa orang yang sakit itu terbaring tempat tidur. Tetapi jawaban Yesus, tetapkanlah hatimu, anakku, dosamu sudah diampuni. Diampuni kan? Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Ampuni. Jawab dulu itu. Diampuni. Anakku, Berarti dosamu pertanyaan sudah saya, diampuni. siapa yang mengampuni dosanya? Nah, ini akan kita cek lah. Baca. Sesuai dengan data yang ada. Ayat 3. Maka ada beberapa ahli Taurat berpikir dalam hatinya bahwa orang ini menghujat. Kenapa? Karena dia mengatakan dosa sudah diampuni. Artinya dalam penglihatan ahli Taurat bahwa Yesus mengampuni dosa ini. Ayat 3. Bukan. Mereka mengatakan siapa manusia ini Coba ayat 3. yang mengatakan Ayat 3. dosanya sudah diampuni. Maksudnya wewenang siapa? Wewenang apa yang dia Itu terima? ayat 8. Baca lagi seterusnya. Jangan kau menyimpulkan dulu. Jangan kau menyimpulkan. Bukan itu. Kalau saya tanya kesimpulan itu kau ambil dari mana tafsirnya? Udah. Ngawur. Baca dulu, nanti jawabannya di akhir. Baru mereka mengatakan, maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa. Baru mereka percaya bahwa manusia ini menerima kuasa. Bukan berarti mereka mengira bahwa Yesus ini bisa mengampuni. Ngawur kamu. Baca terus. Alah, jangan menyimpulkan dulu lah, Bang. Kau bilang kan katanya apa? Jangan kau menyimpulkan. Tertampol dengan nanti ayat terakhirnya. Ini ayat 3. Ayat 3. Maka ada di situ beberapa orang ahli Taurat yang berpikir-pikir dalam hatinya bahwa orang ini siapa? Yesus itu menghujat. Kenapa dikatakan dia menghujat? Karena dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Iya. Terus, karena mereka percaya kan? dia itu seorang nabi. Kita kayak selanjutnya. Baca selanjutnya. Nah, baca. Kan saya katakan kita akan kupas sampai ayat 8. Udah langsung aja cepet lah. Saya paling gak suka bertele-tele. Kau sudah menyimpulkan tadi. Saya paling gak suka, jujur ya. Saya bukan emosian. Ini kan Bunda, saya lah pendiskusi yang gak suka bertele-tele. Dan tidak suka kalian menyimpulkan sendiri. Kalau saya tanya hasil kesimpulannya dari mana, kok gak bisa. Silakan baca. Sudah. Oke, ayat 4. Serta diketahui oleh Yesus akan segala kepikiran hati mereka itu, lalu katanya, apakah sebabnya kau berpikir jahat di dalam hatimu? Yang mana kali ibu muda mengatakan dosamu sudah diampunikah, atau mengatakan bangunlah berjalan? Nah, karena itu kesimpulannya 6. Terus? Kesimpulan 6. Tapi supaya kamu mengetahui, anak manusia itu di dalam dunia ini berkuasa, Bunda. Berkuasa akan mengampuni dosa. Iya toh? Berkuasa akan mengampuni dosa. Iya, saya akan lanjutkan, tenanglah. Maka katanya kepada orang yang sakit tepuk itu, bangunlah engkau, angkat dari tempat tidur, pulanglah ke rumahmu. Maka bangunlah ia lalu pulang ke rumahnya. Apabila orang banyak melihat hal itu, ini orang banyak itu melihat hal itu, takutlah mereka itu serta memuliakan Allah yang telah mengaruniakan kuasa demikian itu kepada manusia. Artinya kuasa Allah. Kuasa. Saya kasih tahu sama kau di sini apa maksudnya. Itu pernyataan orang. Dengar. Mereka memuliakan Yesus apa memuliakan Allah? Jawab dulu. Memuliakan Allah. Allah ini siapa? Allah Bapa. Iya, siapa yang memberi kuasa atau dia itu adalah Yesus juga? Kalau kau bilang Allah itu adalah Yesus, warnes kau. Allah ini siapa? Dia yang memberi kuasa atau Allah itu adalah Yesus juga yang sebenarnya adalah yang menjadi manusia? Ayo jawab. Ya, saya jawab. Jadi ini pandangan orang-orang yang melihat. Saya bertanya, Allah itu yang memberi kuasa atau tidak? Yang memberi kuasa. Kepada siapa? Pandangan orang bahwa dia diberikan kuasa. Saya bertanya kepada siapa dia memberi kuasa? Tanggapan orang itu, saya Allah memberi bertanya kuasa kepada siapa menurut ayat 8-nya? Kepada siapa Allah ini memberi kuasa? Kepada Yesus. Kepada Yesus. Jadi Tuhan Yesus menerima kuasa dari Tuhan Bapa.
Kalau menerima Bunda, dia tidak akan berkata bertanya. berkuasa. Kan dia bilang Ini katanya pernyataan berkuasa memberikan. loh. Hei. Jadi pada Kalau saat- ada yang memberikan, berarti ada yang menerima. Pertanyaan Iya. saya, manusia ini menerima kuasa dari Tuhan Bapa apa tidak? Ini kan pernyataan orang yang Saya mengatakan bahwa bertanya, manusia menerima manusia kuasa. ini menerima kuasa dari Tuhan Bapa apa tidak? Tidak kuasanya sendiri, Bunda. Saya Kuasa itu sendiri. bertanya, Nah, kuasa itu sendiri. manusia ini menerima kuasa apa tidak? Tidak, itu kuasanya sendiri. Di mana? Tunjukkan kuasanya sendiri. Ini ayat 6 berkuasa, Bunda. Hei, Bukan makanya berkuasa, dengarkan berkuasa. baik-baik. Baca kau tuh kan tadi, makanya saya bilang, kalian Kristen tidak pintar, memang longor. Kau yang sekarang dengarkan saya. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni? Kenapa mereka mengatakan dia menghujat? Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus ini menerima kuasa. Kuasa apa? Yang mengampuni, karena dia kan mengatakan, maka dibawa orangnya kepada seorang lumpuh yang berbaring tempat tidur ketika Yesus melihat iman. Mereka berkata kepada orang itu, lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus mengatakan itu karena Bapa tuh berfirman kepada Yesus bahwa dosanya ini sudah diampuni. Dan dia mengatakannya. Kenapa dia mengatakan segala... Mana tulisan Bapak mengatakan Yesus, Bunda? Sekarang saya tanya, kenapa dia Bunda katakan kan menghujat asal Allah? usulnya seperti itu. Saya Mana tanya, perkataan? kenapa dia mengatakan menghujat Allah? Menghujat Allah karena dia mengampuni dosa. Karena dia berkuasa mengampuni dosa. Itu jawabannya. Sekarang saya tanya, Sebab ada percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni apa kuampuni? sudah diampuni. Siapa yang mengampuni dosanya? Yesus. Karena itu dikatakan yang menghujat. Di mana Yesus mengatakan kuampuni? Kau bisa nggak sih membedakan kuampuni berkuasa dengan mengampuni, Sekarang kata Yesus. saya tanya contoh, Bunda, makanan ini Enggak ngerti bahasa sudah ini. kumakan? Saya tanya kau, kalau tidak saya turunkan, saya tidak berdiskusi sama orang kayak gini pagi-pagi, jangan menimbulkan saya emosi. Ya, kalau Unda takut nggak Saya apa-apa tanya lah. Ini kan pertanyaan udah kepadamu. konsentrasi. Makanan ini sudah dimakan, dengan makanan ini sudah kumakan. Pertanyaannya, dimakan dengan kumakan sama apa tidak? Jawab. Dimakan dan Dimakan dengan kumakan. kumakan sama tidak? Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Dimakan dan kumakan. Dimakan Siapa? itu bisa saya Dimakan makan, berarti apa kumakan saya konteksnya? makan. Dimakan Konteks. apa konteksnya? Itu Dimakan apa konteksnya? dimakan artinya sudah dimakan. Kumakan Berarti artinya siapa yang aktif makan? sudah makan. Dimakan Kalau dimakan siapa yang bisa sudah jadi makan? saya yang makan tapi gimana ya? Baca lagi lah Bunda. Oke gini aja. Makanan Bunda. ini sudah dimakan. Makanan ini sudah kumakan. Apa beda dan persamaannya? Silakan. Ya, kalau perbedaannya makanan ini kumakan berarti sementara makan. Makanan ini sudah dimakan berarti sudah tidak ada itu makanan. Kalau Siapa yang makanan makan ini berarti kumakan, masih ada pertanyaannya kan? makanannya. Berarti pertanyaan siapa yang memakan kan? Masa Bisa sih dia jadi nggak orang tahu bahasa itu ya? berkata itu. Dimakan dengan Ini Pak dibaca Pak. Kalau dikatakan dimakan Ya Allah, orang, ya Robi. itu orang lainnya makan. Pantas Ngeri ya, Bapak ngeri ini ya. enggak ini ya. Coba ya Allah ya Karim Pak. Tuh Pak, Coba. dibaca Pak, dibaca. Perbedaan utama antara dimakan dan kumakan adalah dimakan Ya, adalah bentuk pasif. bentuk pasif yang berarti sesuatu yang sedang dimakan oleh orang lain. Iya, itu yang saya jelaskan. Orang lain. Berarti yang mengampuni siapa yang mengampuni di situ? Bukan diampuni dengan Yesus. kuampuni. Beda. Betul lah. Sedangkan kumakan adalah bentuk aktif yang berarti subjek saya aku sedang atau telah melakukan tindakan makan sesuatu. Ini kan orang lain melakukan bro. Orang Malah lihat penjelasan saya sesuai dengan keterangan itu. Kalau nggak sama, Makanya saya bilang jangan kau tipu-tipu sama saya. Kau aduh. saja tidak bisa Waalaikumsalam membedakan dimakan dengan warahmatullahi kumakan. Sudah Bagaimana saya kau jelaskan. pintar kau? Pantaslah manusia Oke. kau sembah. Gimana kau? Bunda, Pasti kalau kalau cerita misalnya ya ada makanan di sini, datang anak saya, Mak, siapa yang makan ini? Oh, Bunda makanan tahu ini nggak sudah bentuk dimakan pasif sama dan kakakmu. aktif? Bunda ngerti nggak Makanan ini bentuk sudah pasif dimakan dan dia dulu aktif? longor. Makanan ini sudah dimakan sama abangmu. Kecuali dia bilang, Mak, siapa yang makan ini? Oh, sudah aku makan. Jelas, berarti saya makan. Mak, siapa yang makan makanan ini? Sudah dimakan. Otomatis ditanya lagi, siapa yang makan, Mak? Anak itu tuh, abangmu yang makan.
Kok nomor kali kau? Dosamu telah diampuni. Mereka di situ mengatakan Yesus menghujat Allah. Karena apa kuasa Yesus sampai Yesus mengatakan dosa sudah diampuni oleh Allah? Makanya ketika dia melakukan mukjizat itu, mereka ketakutan dan mereka memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Karena mereka mengatakan juga bahwa Allah telah memberi kuasa kepada Yesus. Contoh nih ya, saya mengatakan, kau sudah diampuni dosamu. Mereka akan mengatakan, siapa kau Nora? Sampai punya hak kau mengampuni dosa orang. Sementara Tuhan yang mengampuni. Nah ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh ini, mereka ketakutan. Makanya baca akhirnya. Baru mereka memuliakan Allah. Terus apa mereka katakan lagi? Berarti ada kuasa Allah telah diberikan kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan seperti itu. Paham kau? Coba kau buka Lukas 7 nomor 16. Sekarang kau buka dulu. Ya, teman-teman yang di atas sambil tunggu dia buka Lukas 7 Lukas 7 16. nomor 16. Coba buka dulu, beritakan. Atau mau saya bacakan sama kau? Kau diampuni dengan ku ampuni aja nggak bisa. Coba Lukas 7 nomor 16. Itu sama saja perikopnya tentang Yesus membangkitkan anak muda di Nain yang sudah mati. Cepat. Saya baca ya. Oke, dari 14. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang, ini 16-nya ya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Tersebar kabar Yesus membangkitkan orang mati bukan sebagai Tuhan, tetapi seorang nabi. Karena orang bangsa Israel itu tahu bahwa yang melakukan mukjizat seperti itu adalah nabi. Kenapa Yesus dikatakan menghujat Allah? Karena pada waktu sebelumnya itu, sebelum Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, dia sudah mengatakan, dosamu sudah, anakku, dosamu sudah diampuni. Makanya mereka katakan, kau sudah menghujat Allah. Karena kau siapa? Kau berhak kali kau mengampuni dosa orang. Nah, baru dia katakan, telah diberikan kuasa kepadaku di dunia ini untuk mengampuni. Maksudnya apa? Maksudnya Yesus menerima firman dari Allah itu bahwa bahwa orang ini sudah diampuni dosanya. Siapa yang mengampuni? Ya Allah. Makanya baca ayat 8. Mereka ketakutan dan memuliakan Allah. Kalau kau katakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, kau oneness. Kau akan dikatakan bidat. Baru kau katakan ya itu setengah kuasa dari setengah kuasa dia. Dari mana setengah kuasa dia? Dia dikatakan menghujat karena pada waktu itu dia belum melakukan penyembuhan. Makanya dia bilang, siapa kau? Kok kau pula yang bisa mengampuni dosa dia? Baru dia melakukan itu, mereka apa? Ketakutan. Kenapa mereka takut? Mereka merasa bahwa laki-laki anak manusia yang menyembuhkan orang lumpuh ini telah diberi kuasa oleh siapa? Oleh Allah. Kalau kau mengatakan itu adalah Yesus, berarti Yesus memberi kuasa kepada Yesus. Gabrul. Kau jangan... masa ini gampang kali loh sebenarnya. Gampang kali. Mereka nih begini ya. Mereka mengatakan begini. Tengok Nora. Kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Tadi di dalam mana itu? Matius berapa tadi itu? Matius berapa tadi itu Bang apa? Matius 9. Nah, itu belum Bunda jelaskan lah. Udah. Oke, Matius 9 nomor 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkuasa, nah, jawabannya ada di nomor apa? 8. Jawabannya ada di nomor 8. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah. Melihat yang kesembuhan. telah memberikan kuasa. Nah, sekarang kutanya nanti sama kau. Waktu Yesus mengatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Pertanyaan saya, yang nomor 8, yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Kuasa untuk menyembuhkan toh itu kan penyembuhan, tapi bicara tentang pengampunan kata Yesus dia di mana berkuasa. kuasa penyembuhan dikatakan itu kan anak yang sakit sedemikian itu memberi kuasa itu sedemikian itu di mana katanya di sini kuasa penyembuhan saja. Kau jangan tipu-tipu lah, baca kau dulu nomor 8-nya. Di mana kuasa penyembuhan di situ?
apabila orang banyak melihat hal itu hal yang terjadi, Bunda, bukan hal yang dikatakan. Hal itu jangan terjadi. kau potong. Takutlah mereka itu serta memuliakan Allah yang telah mengaruniakan kuasa. Kuasa itu bicara tentang apa? Kesembuhan. Memberikan kuasa apa? Kesembuhan, kan itu Di disembuhkan. mana kuasa kesembuhan? Kau pakai TB apa kau? Ayat-ayat sebelumnya Pakai itu kuasa sedemikian itu kepada manusia. Ya udah, kau jangan nipu. Di mana situ katakan cuma nipu kuasa gimana? penyembuhan? Di mana? Di mana? Bunda, kalau kita diskusi hanya Enggak, saya bukan. Kau diskusi suka kali menipu Bunda, kau beritakan. Saya nggak suka ditipu. Bunda justru. Kau jangan mengurangi menambah ayat kau. Coba saya kasih ayatnya gini. Bunda kan mana takut ayat kalau sebenarnya Yesus? ini. Enggak, satu lagi ayat. Saya tanya. Yesus mengampuni dosa. Udah, satu kali data Gini. Yesus mengampuni dosa. Cepat, di mana? Saya buka di sini. Ini katanya Matius 9 ayat 6, berkuasa mengampuni dosa. Kurang apa lagi sekarang berkuasa mengampuni dosa. Oke, pertanyaan saya, Berkuasa. siapa yang memberi kuasa? Siapa yang memberi kuasa di nomor 8-nya? Kalau berkuasa artinya Saya bertanya dia nomor adalah yang 8-nya maha siapa itu, yang bukan memberi diberi. kuasa? Nomor 8 Mana siapa yang memberi kuasa? Nomor 8-nya siapa yang memberi kuasa? Kan penyembuhan. Ini yang dikerjakan. Di mana di situ Saya baca katanya lagi kuasa ya. penyembuhan? Di mana tertulis secara Saya letterhead? bahas ayat 6, Bunda lagi ke ayat 8. Oke, saya akan ikuti Jadi saya narasi tanya, Bunda. 8 ini nggak satu perikop? 8 ini nggak Satu satu perikop? Ya Satu udah, perikop, jangan tapi kau buang perikopnya 8-nya. tentang penyembuhan. Baca 8-nya. Perikopnya tentang penyembuhan, Bunda. Baca Ini 8-nya, Jober. Baca 8-nya. Cara Ada nggak di diskusi. situ katanya kuasa penyembuhan? Ini Kali kau penyembuhan. sama kayak pendeta kau. Janganlah suka nipu. Memang kalian diajarkan berdusta oleh Paulus. Bunda yang nggak Ketawa lagi mampu kau, saya turunlah kau bajingan, menipu. saya Gimana tahu. Bunda ini? Saya tidak diskusi sama penipu kayak kau. Siapa yang memberi kuasa? Kau hilangkan nomor 8-nya. Baru kau katakan itu kuasa penyembuhan. Di mana nih? Mata kau ya. Mata kau cereng, makanya jangan suka kali makan lemak babi 2. Lemak B2 itu. RW pula kau makan kayak beginilah jadinya. Nih, apa katanya? Maka orang banyak ya yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa. Kuasa apa? Tidak ada kuasa penyembuhan. Penipu kau ini. Ketawa pula tipuan kau. Sudahlah kau kayak si Palulu suka nipu. Berdusta saja kerja kalian nih. Kalau nggak berdusta kau tuh, nggak bisa. Begini ya, kalian memang harus berdusta untuk menjadikan manusia itu Tuhan. Harus berdusta. Di mana di sini katanya kuasa penyembuhan? Jangan dulu dinaikkan dulu, aduh. Halo. Di mana di sini ada kuasa penyembuhan? Coba memberikan kuasa sedemikian itu. Di mana di sini kuasa penyembuhan saja? Enggak ada. Saya sudah minta tadi, saya kasih kesempatan satu sama kau. Tunjukkan satu data lagi di mana Yesus mengampuni dosa. Mana ada, diampuni semuanya. Sesungguhnya dosamu telah diampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus menerima kuasa untuk mengampuni bukan berarti dia maha pengampun. Paham kau? Saya nggak suka yang diskusi kayak begitu. Terserah kalian mau bilang saya marah. Saya bukan marah. Saya tidak suka kalau berdiskusi tidak jujur. Jangan tipu-tipu. Sudah cukup kami yang para mualaf dulu ditipu. Begitu. Iya. Ya, kalau kau menunjukkan kelongoranmu sama pendeta, tunjukkan longormu biar dapat perpuluhan banyak pendeta kau. Iya, izin Bunda ya. Sebelum saya masuk ke tamu, Waymaker sebentar ya. Iya, teman-teman 1600 mata memandang, saya mau minta tolong untuk dikencangin tap-tap layarnya, di-share, di-posting ulang supaya dakwah kita bisa tersebar teman-teman. Teman-teman, itu loh orange nilainya cuma 1 koin, fungsinya untuk meningkatkan algoritma room kita supaya nggak gampang rungkat teman-teman. Dan di follow-follow Bunda Nora teman-teman, narasumber tetap kita, dan ini akun rutin live-nya Bang Grego. Ini yang belum follow, di follow-follow, terus follow-follow yang di atas untuk apologet Islamnya ada Bunda Nora, ada Bang Dio, ada Caca sendiri. Kalau untuk yang oten terserah teman-teman. Ya, Mbak Waymaker, Mbak Way. Sadio di Sabrul nih. Assalamualaikum Sadio. Assalamualaikum Bang Dio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Wabarakatuh. Iya. Ada suara nggak aku? Ada. Ada.
Oke. Kuasa Iya. penyembuhan di perikop. Percayalah kau sama perikop. Oke. Ya, ada yang mau ditanggapi? Nora, ya. Nora, saya mau tanggapin yang tadi ya. Jadi itu ayat di Matius itu ya, Matius yang tadi dibilang ya, Matius 9 ya. Yang soal Yesus mengampuni. Betul? Matius 9 bukan? Kamu menanggapi tapi kamu nggak tahu. Cumananya. Bukan nggak tahu, saya nanya, saya pastiin dulu. Ya bener gak? Nggak, situ sekarang kamu ada perangkat nggak atau ada Bible? Iya, iya ada. Ya udah Makanya buka saya lah. nanya. Ya, Itu buka dulu, Matius buka dulu, 9. Dengar, dengar. Matius 9 itu ada linknya lagi yang lain. Dia ada di Markus, ada di Lukas. Ya, gitu. silakan Jadi buka. itu bukan Markus berapa? Iya, saya udah Markus kasih berapa? tahu. Jadi Markus? ada di Markus 2 ya. Nomor? Ya, bentar. Markus 2 ayat 5. Ayat 5. Dari mulai ayat 5 ya. Ya, ketika Sampai Yesus ayat melihat iman 7. mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Diampuni juga nya. Iya. Saya pikir berubah menjadi kuampuni lagi. Dengar dulu, Nora, ya. Kata diampuni itu, kenapa jadi masalah buat kamu? Loh, kamu bisa nggak membeda diampuni Kenapa? dengan kuampuni? Kenapa jadi masalah? Bisa nggak kamu membedakan? Bukan Artinya masalah. apa? Kamu Artinya mengerti sudah nggak, Mbak, diampuni. konteks bahasa. Konteks Nora. bahasanya menjabarkan Nora, diampuni dengar dengan dulu kuampuni. dong. Bagaimana mungkin diampuni sama dengan kuampuni? Udah, boleh saya ngomong? Kok bahasa Indonesia kau waktu SMP SMA berapa sih? Sabar dong ya, gak usah marah-marah ya. Itu sama artinya dengan sudah diampuni. Nah, siapa yang Sudah. mengampuni? Siapa yang mengampuni? Yesus, yang mengampuni Yesus. Di mana Jadi di situ dengan tertulis Yesus? Di Itu mana? kan bukan Nora. Berarti Yesus yang mengampuni dong. Di mana? Ya kan? Loh, itu Mana? Yesus yang ngomong, lihat. Coba Ayat baca 5 di situ. 12-nya. Ketika Dan Yesus orang melihat itu pun iman mereka. takut. Dengar. Segera mengangkat Dengar tempat dulu. tidurnya dan pergi Dengar keluar di dulu. hadapan orang itu. Nora. Sehingga mereka semua Nora. takjub lalu memuliakan Allah. Nora, dengar. Mereka takjub memuliakan Allah apa memuliakan Yesus? Ketika dia sudah menyembuhkan orang lumpuh ini, yang mereka muliakan ini Allah atau Yesus. Jangan kau nipu lah. Aduh, datang penipu kedua. Buka mute-nya Waymaker. Saya heran ya, mereka hanya mengambil satu. Giliran kita Jangan ngambil di-mute satu, dong. Jangan kau bilang di-mute comot-comot. dong ya. Baca sampai Kita 12. diskusi dengan baik. Jangan Sampai 12 di-mute. baca. Yang Ya. dimuliakan di sini. Dengar. Yang dimuliakan di sini Dengar dulu, Allah dengar atau Yesus? Jawab aja lah. Boleh gantian nggak ngomong? Ya, Allah Boleh atau gantian Yesus? nggak ngomong? Boleh gantian Allah ya? atau Yesus? Ya. Nah, di Markus 2 ayat 5 saya 12 bacakan aku ya. baca dulu, Ketika 12 itu aku Yesus baca. dengar dulu, jangan ngotot-ngotot ya. Turun lah kau. Markus 2 ayat 5 Saya sudah bilang jangan kau comot. Baca satu perikop. Satu sekop. Kalau perlu satu Giliran ampul kita kau baca. mereka suruh kita baca satu sekop dan mereka comot-comot. Giliran kita ya, contoh ya, ajaran Yesus Lukas 14:26. Nora, jangan kau comot-comot, baca satu perikop. Nah, aku bilang baca satu perikop sampai 12. Ya tunggu dulu, mereka hanya mengambil poin nomor 5. Yang dimana ternyata ketika Yesus melakukan mukjizat itu, mereka memuliakan Allah. Karena mereka tahu bahwa apa? Ada manusia yang diutus. Itu loh. Masa itu saja nggak paham sih? Yesus menerima berkuasa untuk mengampuni. Bukan berarti Yesus yang mengampuni. Dia menerima kuasa dari Bapaknya. Dan mengatakan bahwa dosa orang lumpuh itu diampuni oleh Bapaknya, oleh Tuhannya. Makanya mereka di situ takjub dan memuliakan Allah. Simple sebenarnya. Cuman kalian membuatnya ribet. Karena apa? Karena kalian memaksa manusia ini jadi Tuhan. Kalian ini terlalu mengikuti hawa nafsu kalian sendiri. Manusia kalian jadikan Tuhan. Kan botol kayak begitu. Yesus saja nggak bisa menciptakan manusia. Hanya membangkitkan doang. Elia pun membangkitkan.
Sebelum Yesus membangkitkan orang mati, Elia pun sudah membangkitkan orang matinya. Jadi apa hebatnya membangkitkan? Itu masalahnya. Bahkan tulang belulang Elisa saja, kalau disentuh kena mayat, bisa bangkit juga. Masa kau nggak tahu ceritanya itu? Baca di Raja-Raja. Lucu. Di situ poinnya berarti kuasa yang diterima Yesus ini ada dari Bapa. Makanya dia bilang diampuni, bukan kuampuni. Paham? Sebenarnya simpel ya. Hai anakku, dosamu telah diampuni. Tetapi di situ ada duduk dan beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak mengampuni dosa, berkuasa mengampuni dosa. Nah, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidur, pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Di mana memuliakan Yesus? Minum Iya, dulu Kak, Bang. minum dulu Kak. Bongok. Kan orang Minum. kan orang minum dulu Kak. Efek belum sarapan, lagi dimasak mamaku dulu sarapannya. Iya, minimal minum Iya, lah Bang. dulu, minum biar seger. Iya, Minum dulu, Bang Kak, minum, Gading. Bang Gading, monitor Bang Gading. Iya, oke, siap. Iya, Bang Gading. Agama apa Bang Gading? Agama Islam mu'alaf. Oh ya, ada yang mau disampaikan Bang? Yesus bukan Tuhan. Benar, Yesus memang bukan Tuhan. Dia utusan. Ya, makanya saya mu'alaf. Ya, Itu Masya Allah, pernah tabarakallah. saya terangkan. Bahkan saya diturunkan. Waktu itu bukan diturunkan, kena pelanggaran. Iya, Makanya saya minta Iya, ganti kena akun, saya minta pelanggaran. ganti akun. Iya. Hanya saya terangkan waktu itu hotel di Indonesia ini dibodoh-bodohin. Itu bawaan penjajah. Makanya saya balik ke Islam. Dulu juga orang tua saya Muslim sebenarnya. Saya tertipu. Saya dikasih hadiah, dikasih apa itu, suruh masuk hotel lah. Ternyata sejarah hotel itu masuk ke Indonesia itu bawaan Belanda, bawaan penjajah. Makanya kita dibodoh-bodohin. Sampai sekarang hotel itu tetap menjajah di daerahku, Bang. Ini saya jelaskan, Bang. Maaf ini ya. Kita sini diskusi dulu. Sebentar Bang, kita mau diskusi hotel. Bang Gading. Ya, izin Bang Gading, mohon maaf. Ya, Saya potong dulu sebentar ya Bang Gading. Siap. Ya, mohon maaf saya turunkan Bang siap. Gadingnya. Saya rasa di sini narasumber sudah cukup Bang Gading ya. Mohon maaf ada Bunda sama Bang Dio udah cukup. Terima kasih Bang Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kenapa diturunin? Kenapa Oke, diturunin? Waymaker diam dulu. Saya ngatur. Iya, satu-satu, jangan ngotot lah, satu-satu aja. Iya. Jangan. Waymaker, dengar peraturan kami ya. Anda ketika Bunda Nora lagi ngomong, Anda diam dan cerna dulu apa yang dibicarakan sama Bunda Nora. Ketika Anda tidak mau dengar peraturan diskusi kami, maka kami turunkan. Oke? Oke, silakan. Iya, Markus 2 kita bahas. Oke, kita bahas ya. Jadi kita itu harus bahas dari awal, Nora, ya. Loh, tadi Ayat saudaramu nggak mau bahas dari awal. Dia hanya mengambil poin diberi kuasa doang. Udah. Gitu loh. Boleh gantian ngomong ya. Langsung diam, jangan ini. Iya, langsung diam dulu, dengarkan terus lanjut lagi satu-satu. Oke. Nah, jadi saya di sini ngasih tahu bahwa ya yang kalian tunjukkan Matius 9 ya ayat 2 sampai 3 itu ada sambungannya di Markus 2 ayat 5 sampai 7. Terus juga di Lukas 5 ayat 20 sampai 21. Di sini Tadi dibilang bahwa dengar dulu. Matius 9 kenapa enggak Saya lagi ngomong loh. Saya lagi ngomong. Kenapa dipakai? 8-nya enggak dibaca?
Coba kau baca dulu Matius 9 nomor 8. Sambungan apa? Jelas nomor 8-nya udah poinnya. Iya, Coba satu kau baca perikop dulu lah nomor bacanya. 8. Jangan Lucu cuma ya. Hei, ya. sambungan itu. Saya Berarti tadi itu belum selesai ceritanya. saya lagi ngomong, kamu motong saya. Saya sedangkan saya harus menghargai kamu ngomong. Coba Matius 9 nomor 8. Dengar dulu. Nomor 8. Kita harus bahas ini ya Matius 9 nomor sesuai 8. dengan kitab Baca dengan Matius kitabnya. 9 Dengar, nomor 8 dulu. harus berurutan. Nora, kamu jangan data Matius 9 nomor 8. jangan nyuruh-nyuruh. Lah, Nyuruh-nyuruh terus kau mau naik ngapain di sini? apa sih? Lucu kau. Matius Mak. 9 nomor 8. Dia bilang katanya ada sambungannya. Itu cerita udah Jangan selesai, di-mute bro. dong, jangan di-mute dong. Saya nggak pernah mute kalian loh kalau kalian naik ke koma saya ya. Jangan di-mute. Ya. Siapa yang mau naik? Dengar. Ya. Iya. Siapa mau Ya. naik? Boleh saya ngomong? Kau itu. Boleh saya Kak Nora, ntar turun ya. Agatha, mentang-mentang aku ganteng, jangan kau caper di sini ya. Mohon maaf. Itu aku Agatha. tertarik. Iya si Agatha itu. Ya, Agatha itu. Apalah kau nih, mentang-mentang aku ganteng. Saya nggak pernah mau naik ke room kau. Caper pula kau di sini. Jangan gitulah. Yang baiklah kau diskusi. Ada aku di sini caper-caper kau di sini. Lanjut gak? Bukan, saya tidak pernah naik ke room kau. Kau nomor 8, kau bilang sambungan. Hei, kalau yang namanya sambungan itu belum tuntas ceritanya. Tapi Matius 9 nomor 8, kau kenapa nggak mau buka Matius 9? Kita bahas Matius 9. Itu data yang dikasih saudaramu. Matius 9 nomor 5, katanya Matius 9 nomor 5, segala kuasa manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi yang nomor 8-nya kenapa nggak kau baca? Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Berarti Yesus menerima kuasa apa enggak? Waymaker. Coba jawab dulu. Yesus menerima kuasa apa enggak? Buka mute-nya. Iya, bukan juga kau. Buka room. Jangan dipotong ya, Saya akan bacakan Matius 9 ayat 2 ya. Oke, di baca situ dulu dibilang dari satu. Oke, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah, ayat 3. Boleh saya ngomong ya? Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Di sini Nora, saya kasih tahu ya. Orang dengar dulu. Kenapa saya nggak boleh? Saya nggak boleh kasih tahu. Baca dulu. Kenapa disuruh-suruh saya? Saya boleh nggak kasih narasi? Kalian boleh bernarasi, saya nggak boleh bernarasi. Begitu maksudnya. Diskusi apa ini kalau nggak boleh? Iya, setelah selesaikan dulu, baca dulu. Dengar ya. Saya punya pendapat. Kenapa kalian mau tutup mulut saya? Kenapa? Bukan saya mau kasih tahu. Dengar. Kamu harus mengerti. Saya akan kasih pengertian. Dengar. Baca sampai akhir biar kita dapat poinnya. Jangan di-mute dong. Jangan di-mute. Saya bukan Agatha. Jangan di-mute ya. Jangan di-mute. Dengar. Nora, kamu harus bisa menerima orang berpendapat. Jangan pendapatmu saja. Jangan pendapat. Baca sampai terakhir, Jangan di-mute saya jangan di-mute dong. Saya jangan di-mute. Diam dulu. Saya akan terima narasi kau, penjabaran kau kalau kau baca sampai akhir. Karena poinnya juga ada di terakhir.
Kau menarasi, kau bernarasi. Saya akan terima kau bernarasi. Tapi kenapa kamu tidak mau terima narasi saya? Kau silakan bernarasi, Ya. tetapi Baca dulu. Dengar. Di ayat 3, saya mau jelaskan ini poinnya. Makanya kalian harus dengar. Ini ada poin. Nggak ada poinnya di Ini situ. ada poin. Ini ada poin. Jangan. Oke, sebentar. Gregory, di ayat terakhir. Kenapa Diam dulu, kau diam tidak dulu, membaca diam dulu. ayat terakhirnya Gini. 8? Oke. Gregory, kamu bisa diem nggak? Saya lagi Enggak, gini, ngomong sama Nora. Wah, makin gini, Gregory, gini, diem dulu. Walaupun Diem dulu. Anda Saya mau kasih sebentar, tahu. ya, Dengar. saya kasih dulu, ya. Saya Saya mau di mau sini sebentar. Sabar. Walaupun Anda membawakan pendapat, setidaknya tafsiran dari siapa? Pendapat dari siapa? Dengar. Seharusnya yang kau tafsirkan sendiri dulu Saya kali. membaca ini, dengar. Saya membaca ini apa adanya, ya. Karena saya Kamu baca ini membaca apa apa adanya. adanya, Dengar. betul, Wemeka. Nora. Saya terima, Tuh kan, Wemeka. saya ngomong, Cuma kalian pada masalahnya, ngomong. saya Kenapa minta kalian kau baca pada sampai panas? Kenapa pada panas kalian? Saya nggak panas. Kau kenapa nggak mau baca sampai terakhir? Itu masalahnya. Kau baca sampai terakhir. Jangan Kami di tidak mute panas. dong, Kau Gregory. baca Jangan sampai di mute terakhir. dong. Kamu nggak adil Baca begitu sampai caranya. terakhir. Jangan Ya, di baca sampai mute ya. terakhir. Dengar. Baca sampai Saya terakhir. punya poin, Nora. Saya punya poin. Kamu harus Oke. mendengarkan ya. Ya, Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Di sini poinnya. Jadi orang Taurat itu tahu bahwa kalau Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa. Oke, baca Ahli nomor Taurat 8. tahu. Sudah Dengar selesai, kan? dengar Sudah dulu, selesai, dengar kan? dulu, dengar dulu. Hanya Allah yang bisa, Dengar ya. dulu, Nora. Oke, terus. Nora ini, Nora dengar. teruskan. Jadi Sudah di situ teruskan. diketahui bahwa Teruskan. Yesus itu dianggap menghujat Allah karena dia sudah mengampuni dosa. Yang mengampuni dosa hanya Allah. Makanya dianggap Yesus itu bahwa dengan mengampuni dosa, dia menganggap dirinya adalah Allah. Nah, Menganggap pertanyaan saya, dirinya Yesus adalah itu Allah Allah. atau tidak? Paham? Yesus itu Allah Allah atau tidak? Yesus Allah. Dia Oneness adalah firman. now, udah selesai. Dia firman Oneness yang now. menjadi, dengar, nggak ada oneness saya nggak ada Kau oneness. berdebat Firman, sama dengar, si dengar. Bidana. Oneness. Dengar kau. Dengar. Yesus adalah firman. Dengar. Nora, ker. Nora, nggak bisa dengar. Ketakutannya. Ternyata dia oneness. Ketakutan kau Tadinya ya. dia mengatakan Yesus itu Allah. Udah. Yesus Betul. adalah Dia Allah. mengatakan Dia Yesus itu adalah Allah. firman Allah. Dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yesus adalah firman Allah. Ya. Firman Allah, dia adalah firman Allah. Dengar Nora. Kamu sudah stuck di situ. Ya kan? Sudah Bahwa selesai Yesus adalah Allah. Yesus mengaku. Oke, iya. Yang nggak apa-apa, Yesus Allah nggak apa ya. Gantian. Nomor 8. Maka Yesus orang mengampuni banyak yang dosa di situ. Dengar, Yesus mengampuni. Saya belum Iya, selesai. sabar. Saya belum. demikian itu kepada manusia. Sabar. Pertanyaan saya, yang memberi kuasa kepada Allah Yesus siapa? Saya belum selesai ya. Dengarkan. Tidak ada. Dengar ya. Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Paham kalian? Hah? Jangan korek-korek kitab Kristen kalau kalian tidak mengerti ya. Iya, sabar. Kalian itu tidak mengerti. Oneness. Tidak ada yang memberikannya. Ya. Yesus dan Oneness. Udah Agatha. Terima kasih Agatha ya. Yesus. Saya tidak pernah masuk room kau. Maaf. Saya tidak pernah masuk room kau Agatha. Dan saya tidak pernah mau masuk. Niat mau masuk tidak pernah. Shalom, selamat pagi. Tadi ya, Pagi. si Agatha kenapa tidak mau larikan ke nomor 8? Karena ternyata kalau memang Yesus Maha Kuasa mengampuni dosa, dia ternyata mengampuni pun dosa manusia karena menerima kuasa dari Allah. Nah, Agatha tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu juga. Dia oneness sudah. Kalian serahkan rekaman ini kalau ada yang merekam kepada Nikana, putarkan. Ternyata Agatha oneness. Ya silakan semua.
Astagfirullahaladzim. Paling Kak Nora paling dia bilang begini, bidak kau, bidak kau, bidak kau. Ya kan saya lihat loh, mereka berdiskusi. Kalau Waymaker Halo. naik sebaiknya jangan diterima karena dia pendebat yang tidak ada lawan. Dia pendebat Siapa? yang tidak ada lawan. Waymaker tadi itu dia tidak ada lawan, sebaiknya jangan Loh, kenapa diterima. saya suruh baca nomor 8 dia nggak mau? Nggak ada lawan. Dia ngerocos, dia tidak mau. Saya bilang gini, oke, sekarang udah selesai narasimu kan, bahwa Yesus itu adalah Allah itu juga. Dia kan mengatakan Yesus itu adalah Allah. Nomor 8-nya, maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah. Nah, memuliakan Allah, dia mengatakan Yesus itu adalah Allah itu juga. Oke, berarti memuliakan Yesus yang telah memberi kuasa sedemikian itu kepada manusia. Pertanyaan saya, Yesus yang ada Allah itu juga memberi kuasa kepada Yesus. Berarti Yesus memberi kuasa kepada Yesus gitu. Suma. Dia menjelaskan apa Bukan yang gak ada ada di lawan. Alkitab. Dia tidak mau baca Dia- nomor 8. Kenapa dia tidak mau baca nomor 8? Kenapa? Dia lebih tahu daripada Anda. Dia Saya tanya, menjelaskan kenapa dia sesuai tidak mau dengan baca nomor Alkitab. 8? Dia bilang poinnya nomor 3. Pertanyaan Dia saya, mau- kenapa nomor dia 8-nya mau- kok nggak mau baca? Dia belum selesai baca sampai ke sana, Bukan udah belum selesai, dia tidak mau. Dia tidak mau, katanya Bukan poinnya dia cuma tidak nomor 3. mau. Isi Alkitab Dia itu lompat dia lagi, pasti udah, tunggu, dia Vin. pasti menjelaskan. Kau di sini mau menanggapi atau cuman kau mau berapa? Mengangkat namanya. Kalau mengangkat namanya kau turun aja kau. Jilat itu pantatnya si siapa itu? Halo, Si Agatha. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Ini Bunda, saya mau bertanya. Mohon maaf, apa agama saya Islam. Cuman sering-sering saya nonton debat-debat seperti ini, ujungnya itu tidak ada. Selalunya begini, ribut dan ribut. Ujungnya ada bang, kalau kita mau jujur bang. Turun aja kau, nggak penting di sini. Ujungnya ada, kalau mereka mau jujur. Sayang mereka nggak mau jujur. Kita diajarkan untuk jujur kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Dia tidak mau jujur. Kalau dia seandainya jujur, diampuni dengan kuampuni, apa bedanya? Masa dia bilang diampuni dengan kuampuni sama? Kan dodol, berarti nggak jujur. Bukan nggak jujur, berarti bongol. Gitu loh. Aduh, oke. Masa apa? Bang, kalau mau nyamar-nyamar tuh yang profesional sedikit bang ya. Jangan tanggung-tanggung kalau nyamar-nyamar. Yang pintar dikit lah, biar kami ini bisa tertipu. Nyamar pun setengah. Tadi mah nggak bisa diturunkan, kita mau lihat dulu dia, mau ngetes dia dulu. Ya bang, bisa dia ya? Iya, biar ku makan dia. Biar kita malukan dia dulu. Saya melihat room-room perdebatan seperti ini dan ujung-ujungnya kalau mau bagus harus jujur. Oh iya, betul. Iya, enak. Enggak, lain. Nah, biarin aja dulu. Dia tidak mau jujur. Itu masalahnya. Kristen ini kalau jujur bagus di diskusi. Sayangnya nggak mau jujur. Nggak apa-apa Kak Nora, kita dengarkan aja apa ininya. Ya silakan. Kalau dia muslim, silakan. Ya, Bang. halo, Assalamualaikum. Ya, Ya silakan Bang. Waalaikumsalam. iya begini, saya Islam, jujur saya Islam, 100%. Iya terus? Begini, yang letak selisih paham antara Islam dan Kristen itu cuman masalah Yesusnya. Di Islam kita mengakui Yesus itu adalah nabi utusan, sedangkan mereka mengakui bahwa Enggak Yesus pak, sebentar adalah bang, Tuhan. sebentar bang, sorry bang, saya potong dulu bang. Sebentar bang, Ya. bang sebentar. Pertama letaknya itu di Allah. Mereka menggunakan kalimat Allah, itu yang harus anda pahami itu. Lanjut. Iya, cuman saya lihat begini, perdebatan ini selalunya bertengkar terus. Kalau mereka mau jujur nggak akan bertengkar loh bang. Iya, saya paham. Ya Bunda, udah, jadi saya masalahnya paham. apa? Poinnya ke Islam apa ke Kristen bang? Poinnya apa? Intinya apa Bang? Begini, dengan debat seperti ini, apa yang kita dapatkan sebenarnya? Bisa Banyak memualafkan yang mualaf mereka loh kan? bang. Ya, Oke. Banyak yang mualaf. Banyak sudah banyak yang mualaf. Banyak Ya, mualaf. sudah. Ya, kamu nggak Iya, tahu, sudah, makanya kalau tengok begitu. YouTube bang. Coba kamu tengok Hampir YouTube. 100 lebih. Alhamdulillah Sebentar, kalau izin, Bang sudah Greg. banyak yang debat Apa? kebulnya begitu. Enggak, Siapa kau yang baru ngibul? Kami ngibul. TikTok baru
Berapa lama Ya. bang? Berapa lama? Kami Bang? ngibul. Kalau Iya. abang baru main TikTok, kalau abang baru main TikTok, baru lihat dunia diskusi lintas agama seperti ini, abang nyimak aja dulu. Abang lihat nyimaknya itu bukan sehari 2 hari bang. Iya sih. Cuman saya lihat, harus kan abang- perbedaannya itu, sih. Cuman saya lihat, kan abang- perbedaannya itu sering ngotot juga mereka. Bukan, kita nggak permasalahkan hasil dari apa yang kita lakukan di sini, enggak. Tapi perjuangan teman-teman yang harus abang perhatikan dan bagaimana penghujatan kawan-kawan Kristen terhadap agama kita. Kalau memang abang benar di Islam loh ya, aku pakai. Abang coba ke roomnya si siapa itu sekarang bang. Barusan saya tengok tadi, si Kiamat. Membahas tentang Hajar Aswad yang katanya bentuknya seperti vagina. Coba ke sana dulu. Coba Kayak abang gitu. Coba lah, bagaimana lah menurut abang? Kalau memang abang benar Islam loh ya, abang dengarkan di sana. Nah, bagaimana? Barusan itu di situ ada Metatron. Ayat itu dipelintir oleh apa yang harus kita lakukan? Diam, nggak usah ikut, jangan bang. Jadi aku sarankan abang, kalau abang ini kan baru berapa nih? Baru 23 orang pengikutnya. Baru 23 bang. Akun saya sudah 21.000 bang. Saya bukan Saya fake juga bang. kemarin Tapi aku tengoklah nih coba. contoh nih ya, seperti sini yang naik nih. Abang nih baru Bakso. gitu loh, abang nih Tengok baru. bakso nih 221. Disuruh Saya pakai, sudah nggak lama main bisa. TikTok abang. Saya sudah lama main TikTok. Cuma pengikut saya hapus. Kok pengikut dihapus gimana?